Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tema Bina Iman kali ini adalah waspadalah karena dunia semakin jahat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 13 dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku, Alkitab telah menubuatkan tentang penganiayaan terhadap orang-orang percaya di dunia ini tidak hanya di masa 2000 tahun yang lalu, tetapi bahkan juga terjadi sampai saat ini. Iman orang-orang percaya sungguh-sungguh diuji. Dalam surat Paulus kepada Timotius bahkan dikatakan dosa-dosa orang-orang jahat dan penipu dapat diperkirakan akan semakin buruk dan jahat. Ini adalah realitas zaman yang disebut sebagai hari-hari akhir dan akan semakin sukar dan sukar. Lihat saja saudara, kejahatan bertambah parah dan semakin menggila. Penipu tidak hanya menyesatkan orang lain, tetapi sekaligus semakin mengikatkan dirinya sendiri pada dosa mereka. Kondisi dunia bertambah gelap. Paulus memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir akan banyak orang jahat dan semakin bertambah jahat. Penipu yang menyebarkan kebohongan tidak hanya merusak orang lain, saudara, tetapi juga merusak diri mereka sendiri. Nah, siapakah orang jahat dan penipu ini? Orang jahat bukan sekedar orang berdosa, tetapi mereka adalah orang yang berpura-pura baik dan suci, namun menyimpan niat jahat terhadap orang-orang yang benar. Penipu dalam bahasa Yunani memiliki makna mirip tukang sihir, yaitu orang-orang yang menggunakan tipu daya seperti khotbah yang memikat, mujizat-mujizat palsu. Mereka menggunakan ini semua untuk kebohongan dan tipu daya yang menyesatkan. Bayangkan saudara, dunia media sosial saat ini yang penuh dengan informasi. Ada banyak akun-akun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, berita palsu, teori konspirasi yang tidak berdasar, hoax. Mereka menggunakan semuanya itu dengan gambar-gambar, dengan video, dengan kata-kata yang menarik perhatian untuk membuat orang-orang percaya pada kebohongan mereka. Nah, di era media sosial saat ini, di mana informasi berjalan dengan cepat, kita pun dihadapkan pada para penipu-penipu modern. Seperti penceramah palsu, berita palsu. Semuanya ini menyesatkan saudara. Pada awalnya mereka mungkin mendapatkan pengikut yang banyak karena cara mereka berbicara dan menyajikan informasi itu terlihat memukau dan penuh dengan bukti. Tetapi semakin banyak mereka menyebarkan informasi palsu, semakin mereka pun terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Akibatnya, mereka semakin kehilangan kredibilitas dan terperangkap dalam lingkaran kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Ini bukan hanya masalah moral, saudara, melainkan bagian dari peperangan rohani, di mana mengharuskan kita sebagai orang percaya untuk waspada. Paulus memperingatkan kita bahwa sifat jahat akan terus semakin meningkat, baik dalam prinsip, perilaku, kesesatan, dan niat mereka terhadap orang-orang percaya. Itu akan menjadi semakin parah, bukan membaik. Mereka meracuni orang melalui pidato yang indah, khotbah yang memukau, mujizat-mujizat, tujuannya tidak lain juga untuk menyesatkan. Tapi kemudian itu berbalik menghancurkan mereka sendiri. Maka awasilah ajaranmu kepada jiwa-jiwa. Ini adalah gambaran yang berlaku pada masa gereja mula-mula yang berlanjut sampai saat ini, saudara. Kita harus selalu berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang tampaknya saleh dan suci, tetapi hakikatnya penuh dengan tipu muslihat. Ingat, Yesus pernah memberi teguran keras, menyebut ular beludak kepada para pemimpin agama di Yerusalem pada masa itu. Menghadapi hal ini, maka Paulus mendorong Timotius untuk tetap terus berpegang pada ajaran firman Tuhan dan teguh berpegang pada firman Tuhan dan ajaran benar sebagai benteng rohani. Maka pada akhirnya saudaraku, Paulus memberitahu Timotius bahwa ia akan menghadapi doktrin sesat yang bukannya hilang, tetapi justru berkembang, semakin berbahaya. Hari ini Paulus memberikan peringatan keras tidak hanya pada Timotius, tapi juga kepada kita semua. Bagaimana ancaman moral dan spiritual akan terus berkembang dan tidak menurun. Oleh karena itu,
kita dipanggil untuk siaga, mempertahankan integritas iman, dan terus menggenggam firman Tuhan sebagai benteng kebenaran. Intinya adalah bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh berpegang pada sumber kekuatan dan pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus dan kebenarannya yang berkuasa. Teruslah setia, teruslah berdoa, dan teruslah berjalan dalam jalannya. Kiranya Bapa Allah yang setia akan terus memegang kita. Amin.